Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fahmi Trisman Saifuddin, NIM di 4180033 kelas A dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor sinkron dan motor asinkron. Yang akan dibahas yaitu yang pertama prinsip kerja, yang kedua komponen motor sinkron dan asinkron, yang ketiga rangkaian dan analisis start delta, yang keempat rumus perhitungan dan contoh soal, dan yang kelima penggunaan motor dalam industri dan alasannya. Yang pertama, prinsip kerja motor sinkron. Cara kerja motor sinkron tergantung pada interaksi medan magnet stator dengan medan magnet rotor. Stator berisi belitan 3 fasa dan display dengan daya 3 fasa. Dengan demikian, belitan stator menghasilkan medan magnet berputar 3 fasa. Display DC diberikan ke rotor. Rotor masuk ke dalam magnet berputar yang dihasilkan oleh belitan stator dan berputar dalam sinkronisasi. Sekarang kecepatan motor tergantung pada frekuensi arus yang disediakan. Kecepatan motor sinkron dikendalikan oleh frekuensi arus yang diterapkan. Gulungan stator 3 fasa memberikan keuntungan menentukan arah rotasi. Dalam kasus belitan 1 fasa tunggal, tidak mungkin untuk menurunkan arah putaran dan motor dapat mulai pada salah satu arah. Untuk mengontrol arah putaran pada motor sinkron ini, pengaturan awal diperlukan. Prinsip kerja motor asinkron. Motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotornya. Garis-garis gaya flux yang diinduksikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya sehingga timbul EMF GGL atau tegangan induksi, dan karena penghantar kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup, maka akan mengalir arus pada kumparan rotor. Penghantar kumparan rotor yang dialiri arus ini berada dalam garis gaya flux yang berasal dari kumparan stator, sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz yang menimbulkan torsi yang cenderung menggerakkan rotor sesuai dengan arah pergerakan medan induksi stator. Pada rangka stator terdapat kumparan stator yang ditempatkan pada slot-slotnya yang dilihatkan pada sejumlah kutub tertentu. Jumlah kutub ini menentukan kecepatan berputarnya medan stator yang terjadi yang diinduksikan ke rotornya. Makin besar jumlah kutub akan mengakibatkan makin kecilnya kecepatan putar medan stator, dan makin kecilnya jumlah kutub menyebabkan makin besarnya kecepatan putarnya. Yang kedua, komponen motor asinkron. Komponen utama motor induksi adalah 1. Stator, merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksi medan elektromagnetik kepada kumparan rotornya. Konstruksi stator motor induksi pada dasarnya terdiri dari bagian-bagian berikut: A. Rangka stator, B. Inti stator dari besi iono atau baja silikon, C. Alur, merupakan tempat meletakkan belitan kumparan stator, D. Kumparan stator dari tembaga. Kedua, celah. Di antara stator dan rotor terdapat celah udara yang merupakan ruangan antara stator dan rotor. Pada celah udara ini lewat flux induksi stator yang memotong kumparan rotor sehingga menyebabkan rotor berputar. Celah udara yang terdapat antara stator dan rotor diatur sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil kerja motor yang optimum. Bila celah udara antara stator dan rotor terlalu besar akan mengakibatkan efisiensi motor induksi rendah. Sebaliknya, bila jarak antara celah terlalu kecil atau sempit akan menimbulkan kesukaran mekanis pada mesin. Ketiga, rotor merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Komponen motor sinkron. Komponen utama motor sinkron adalah 1. Rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. 2. Stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. 3. Rangkaian start delta pada motor. Yang dikirim merupakan motor hubungan stator, start, dan yang di bagian kanan merupakan motor hubung delta. 3. Analisis start delta pada motor. Rangkaian start delta paling sering digunakan untuk mengendalikan starting awal motor listrik karena memiliki daya yang cukup besar. Memang diperlukan daya yang cukup besar apabila kita ingin menggerakkan sebuah aplikasi motor. Rangkaian start ini juga dipakai untuk membuat semuanya menjadi stabil karena sudah dirubah menjadi rangkaian delta. Fungsi rangkaian start delta adalah untuk mengurangi arus start pada saat pertama kali motor dihidupkan. Karena perbedaan fungsi inilah start delta paling banyak digunakan pada sistem starting motor listrik. Dengan fungsi ini, sehingga dapat mengurangi lonjakan arus listrik pada saat motor di starter. Saat awal inilah motor tidak dikenakan tekanan penuh. Dengan menggunakan timer, rangkaian lilitan motor dipindahkan menjadi segitiga
segitiga atau delta, sehingga tegangan dan arus yang mengalir menjadi penuh. Cara kerja rangkaian start delta adalah membuat start yang dilakukan pada saat awal tidak dikarenakan tegangan secara penuh dengan cara menghubungkan dengan start. Kemudian saat motor telah bekerja serta arus menjadi turun, timer akan secara otomatis memindahkan rangkaian menjadi delta. Dengan begitu arus yang mengalir menjadi penuh. Yang keempat, rumus perhitungan motor sinkron dan asinkron. Berikut adalah rumus perhitungan tersebut. Contoh soal motor sinkron sebagai berikut. Contoh soal motor sinkron sebagai berikut. Contoh soal motor asinkron sebagai berikut. Dan berikut adalah penyesuaiannya. Yang kelima, penggunaan motor dalam industri dan alasannya. Pengaplikasian dan alasan. Motor san. Contoh penggunaan mesin bubut, drills, boring mills, pembentuk, dan spinning. Dikarenakan motor san mempunyai kecepatan hampir konstan pada tekanan speed konstan, motor ini mempunyai putaran yang hampir konstan walaupun terjadi perubahan beban. Perubahan kecepatan hanya sekitar 10%. Misalnya untuk pemakaian kipas angin, blower, pompa sentrifugal, elevator, pengaduk mesin cetak, dan juga untuk pengerjaan kayu dan logam. Motor seri. Contoh, digunakan pada electric traction, elevator, kompresor udara, penyedot debu, dan pengering rambut. Dikarenakan motor-motor seri cocok untuk penggunaan yang memerlukan torsi penyalaan awal yang tinggi, seperti derek dan alat pengangkat hoist. Motor DC. Contoh, aplikasi motor DC sebagai penggerak pintu geser pada otomatisasi sistem monitoring ruangan penyimpanan database menggunakan PLC Omron CPM1A. Input-output 30. Dikarenakan kemudahan dalam pengaturan kecepatan berserta torsinya. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.